RDS FM. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di program RDS Pagi untuk kesempatan kali ini dan kita masih di segmen yang kedua Hot Issue ya. Kita langsung tersambungkan dengan Bang Hensat ya dari Kedai Kopi. Kita akan sapa beliau. Assalamualaikum Bang Hensat. Waalaikumsalam Mas Salman. Sehat Iya, Mas Salman. Alhamdulillah, semoga juga Bang Hensat sehat juga Bang ya. Di tengah kesibukan Bagaimana yang luar kondisi biasa. di sana, di Solo di luar Jakarta biasa. hujan ini? Oh, di Jakarta udah hujan ya. Di Solo juga sama Bang ya. Di Solo juga hujan ya, semalaman oke. tadi ya. Ya, kondisinya juga semakin mendekati hari H juga semakin ramai kayaknya nih Bang. Di berbagai tempat ini ya. Oke Bang Hensat, ini dari hampir semua ya, seluruh pendengar yang ada kayaknya kok nadanya semuanya pesimis ya kalau kemudian penyelenggara pemilu KPU dan juga Bawaslu bisa netral ya di pemilu mendatang karena juga banyaknya hal-hal yang ditemui di lapangan ya. Bukan karena berita-berita yang ada di media massa, tapi mereka sendiri menemukan juga di lapangan Bang ini terkait dengan berbagai macam situasi dan kondisi yang kayaknya tidak memungkinkan untuk KPU dan Bawaslu akan netral ya 100%. Bagaimana menurut Anda Bang Hensat nih? Ya, itu wajar saja. Kecurigaan itu penting juga untuk demokrasi, Mas Salman. Karena kalau tidak ada kecurigaan, nanti demokrasinya bablas dijalankan dan kekuasaannya bisa bablas juga. Ini aja kita sudah curiga aja masih ada mahkamah keluarga, masih ada kertas suara sampai ke Taiwan ya, macam-macam. Iya, Taipei. Jadi sangat wajar dan perlu sekali khusus untuk Taiwan ini. Kan sebetulnya menjadi besar dan kita harus waspada karena Presiden berkomentar. Presiden mengatakan bahwa takut kantor posnya tutup. Jadi artinya pada saat Presiden berkomentar dia mengetahui ada kertas suara yang dikirim duluan. Sehingga pertanyaan kita adalah harus kita tanyakan ini ke berapa ribu suara, berapa ribu kertas suara yang sudah dikirimkan atau berapa juta kertas suara yang sudah dikirimkan. Kemudian ke daerah mana saja? Apakah hanya ke luar negeri? Apakah jangan-jangan ada juga yang sudah dikirimkan ke pelosok-pelosok negeri? Banyak pertanyaan akhirnya muncul ya. Iya, banyak pertanyaan yang muncul. Nah, itu menurut saya sebuah hal yang harus diwaspadai oleh kita semua sebagai rakyat Indonesia karena ini pemilu 2024 ini, Pilpres 2024 ini kan satu-satunya cara kita memperbaiki hidup sebagai warga negara. Nah, kalau kemudian salah satu-satunya cara kita memperbaiki hidup, perubahan yang lebih baik di 2024 ini kita pun dicurangi, waduh, ini sebuah kemunduran bukan saja buat demokrasi tapi juga buat negara ini, Mas Salman. Maka saya berterima kasih juga ini RDS bicara tentang ini karena memang kita mesti waspada dengan apa yang terjadi. Apa yang terjadi di Taiwan itu sangat mungkin terjadi juga di beberapa daerah lain. Dan di 2019 lalu kan kita masih ingat ada case di Kuala Lumpur Malaysia yang pencoblosannya dilakukan secara ilegal Nah, ini bisa saja hari ini terjadi lagi, apalagi saat ini ada penguasa yang memang ingin sekali menambah jabatan menjadi periode selanjutnya, walaupun dengan cara menggunakan temannya atau anaknya ya. Jadi memang mesti berhati-hati. Itu bersama. Ya Bang Hensat, ini juga banyak laporan-laporan yang sudah disampaikan oleh termasuk salah satunya dari paslon yang lainnya ya berkaitan dengan pelanggaran pemilu selama tahun kampanye pemilu 2023 kemarin ya. Dan laporannya sudah disampaikan terkait dengan hal itu, tapi ternyata kok kayak masa bodoh gitu ya KPU dan juga Bawaslu belum ada tanggapan yang serius. Ada melihatnya seperti apa nih Bang Hensat? Bawaslu menemukan juga beberapa kejanggalan. Jadi menurut kita memang yang menjaga demokrasi ini karena rakyat adalah pemilik negara dan pemilik demokrasi, maka memang harus kita yang menjaga demokrasi ini, Mas. Jadi dalam arti kata kita sebagai rakyat harus membantu rakyat menolong rakyat dan rakyat melindungi rakyat. Jadi maksud saya kalau ada kejanggalan ditemukan oleh rakyat, nah kita harus bisa melindungi orang yang ingin melaporkan kejanggalan itu. Gitu ya. Dan kita membantu mereka. Hanya itu satu-satunya cara. Dan ini kan ada sebuah
narasi masif ya yang mengatakan bahwa 02 pasti menang satu putaran. Menurut saya mustahil ya. Bahkan menurut saya ya masih ada kemungkinan mereka kalah duluan. Gitu jadi narasi satu putaran ini terus digaungkan. Ya, walaupun ya Mas, ini secara fair saya memang juga belum menemukan alasan bagi penguasa saat ini dan 02 untuk tidak memaksakan menang satu putaran. Oh gitu ya, belum. Jadi harus bersama-sama kita rakyat Indonesia untuk mencegah kecurangan-kecurangan itu terjadi. Ya, kalau kemudian dari masyarakat menemukan berbagai macam bentuk kejanggalan atau juga kecurangan ya terkait dengan jelang kampanye jelang pemilu 2024 ini Bang Hensat ini, kemudian apa yang mesti harus dilakukan oleh mereka? Ya itu tadi Mas, jadi kalau ada kejanggalan atau ada kecurangan langsung dilaporkan. Dilaporkan ke? Kita laporkan ke aparat, laporkan ke Bawaslu, laporkan ke rakyat lagi melalui media sosial. Artinya diviralkan gitu ya? Ya kalau nggak viral kan nggak ditindak jadi memang harus seperti itu. Kan yang di Taiwan ini juga mungkin menurut saya ini kebobolan aja nih para pembuat strategi kecurangan itu ya lupa bahwa rakyat Indonesia itu salah satu kegemarannya adalah unboxing dan pamer di media. Jadi begitu dapat langsung unboxing, pamer ke media, heboh sendiri. Sehingga membuat kecurigaan kemana-mana. Pak Jokowi sebagai presiden bicara bahwa takut kantor bosnya tutup, sehingga kita bisa berkesimpulan sementara bahwa dia mengetahui bahwa memang ada kertas suara yang dikirimkan. Itu Mas. Iya, tapi kalau kemudian dari masyarakat sendiri juga sudah merasa canggung dan juga merasa tidak percaya dengan keberadaan lembaga penyelenggara pemilu, kalau kemudian melihat pelanggaran yang ada kan juga akhirnya kayak pesimis juga Mas ya, apakah nanti akan ditindaklanjuti ataukah tidak atau bagaimana dan sebagainya, sehingga sepertinya kayak sia-sia saja. Nah menurut Anda seperti apa nih Bang? Itu sudah luar biasa. Itu jangan dipikirin tuh. Gitu jangan dipikirin. Jangan dipikirin bakal sia-sia. Jadi yang paling penting menurut saya lakukan dulu pengawasannya. Temukan kalau ketemu pelanggaran laporkan dulu. Jadi apakah itu akan tindak lanjut itu bukan urusan kita Mas. Kita sebagai rakyat yang penting kita laporkan dulu. 3 menurut saya harus kita laporkan. Yang pertama kita laporkan kepada tentu saja Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kita laporkan. Yang pertama ya. Kita petunjuk nih sebaiknya kemana nih. Kemudian yang kedua kita laporkan kepada aparat. Yang ketiga ya kita kasih tahu seluruh rakyat melalui media sosial. Dan kalau diviralkan kan mau tidak mau biasanya negara akan bertindak. Itu Mas. Iya, jadi artinya gini Bang, kalau kemudian dari pihak penyelenggara pemilu sudah tidak fair ya, ada kemungkinan ke sana begitu ya, karena juga masyarakat sudah melihat gelagatnya dan sebagainya. Ini kemudian nantinya yang berhak untuk menegur dari penyelenggara pemilu sendiri siapa nih Bang? Kita itu kan sebetulnya sudah cukup lengkap Mas. Ada KPU penyelenggara, kemudian ada Bawaslu yang mengawasi. Kurang puas juga ada namanya DPP DKPP Dewan Kehormatan Pelaksana Pemilu. Jadi sudah lengkap aparat yang bisa menangani itu. Kemudian ada Gus Kumdu ya kalau nggak salah, pelaksana gugus tugas hukum untuk pemilu ya. Nah itu juga menurut saya ada, dan jadi menurut saya yang sekarang kita perlu lakukan ya memang kita butuh keberanian. Tidak mudah memang, tidak mudah seperti saya berbicara atau seperti Mas Salman bicara, tapi keberanian itulah yang harus kita miliki saat ini pada saat pemilu yang belum dilaksanakan sudah muncul kecurangan-kecurangan. Iya, artinya kemudian ketidakpercayaan di tengah-tengah masyarakat kan sudah meluas begitu ya. Mereka ada sakwa sangka, kecurigaan dan sebagainya ya. Sehingga kemudian merasa ada sesuatu hal yang wah kalau sudah seperti ini bagaimana nantinya ya? Ya begitu betul sekali. Nah, Bang, kemudian tentu saja kita juga berharap bahwa demokrasi 5 tahunan ini, pesta demokrasi 5 tahunan kan berjalan dengan baik begitu ya. Dan ini kan masih setengah jalan ya untuk kampanye sebelum nanti menuju ke pemilu di tanggal 14 Februari 2024 ini ya. Nah ini barangkali untuk mengawal hal itu Bang ya, agar kemudian bisa terkawal dengan baik, paling tidak ada sesuatu hal yang kita lakukan agar meminimalisir ya terjadinya sesuatu hal yang tidak kita harapkan. Itu bagaimana Bang dari peran semuanya Bang? Ya memang mau tidak mau
kita sebagai rakyat ya, masyarakat itu harus membentuk sebuah komunitas yang memang menguasai pemilu, Pak, sehingga kita kuat ya. Dan ada berbagai hal kan yang telah dilakukan rakyat, gitu. Misalnya ada kentongan anti kecurangan, gitu. Jadi kalau ketemu ada kecurangan langsung pukul kentongan dan lain-lain, gitu ya. Gitu ya. Tapi ya memang seharusnya nanti pada saat memilih, saya menghimbau kepada seluruh pendengar, pada saat sebelum memilih kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya pilihan kita tepat dan terbaik, gitu ya, dan dijauhi dari kecurangan. Berdoa itu sebelum pencoblosan penting, Mas. Gitu kira-kira Mas Ahmad. Oke, baik Bang ya. Ini jadi kita tentu saja juga berharap ya, yang pertama kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kemudian bagaimana diberikan petunjuk ya, agar semuanya bisa, karena Allah kan yang maha ini ya, apa namanya, merubah segala sesuatu ya, dan doa ini juga sebagai bagian dari sesuatu hal yang tidak boleh kita tinggalkan ya, untuk mengubah segala sesuatu. Jadi memang kita paling tidak percayanya 100% kepada Allah, begitu ya Bang ya. Untuk yang lainnya ya kita berusaha secara ikhtiari manusiawi tentunya untuk mengawal keberadaan apa namanya pemilu ini agar bisa berjalan dengan baik. Oke, terakhir barangkali Bang yang mau disampaikan kepada pendengar kita Bang, ini banyak yang pesimis dari tadi nih. Belum ada yang kemudian mereka merasa percaya ya kepada kelembagaan penyelenggara pemilu ini. Tapi satu-satunya jalan kita ada perubahan dalam negeri ini memang di pemilu. Jadi ya kita harus berpartisipasi gitu dan kita harus memilih yang terbaik. Karena kalau tanpa itu tidak akan ada perubahan. Tidak mungkin dan akan kita ada akan begini-begini aja, Mas. Itu aja kira-kira. Oke, baik ya, singkat ya. Kalau pengen perubahan berarti ikut pemilu dan kemudian pilih yang terbaik ya. Baik, terima kasih sekali Bang Hensat atas waktunya singkat di kesempatan kali, semoga bermanfaat Bang ya. Selamat beraktivitas ya selalu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mendengar dimanapun Anda berada, itu tadi